Dalam buku sejarah, apabila kita membahas Perang Dunia Kedua, khususnya di front Pasifik, seringkali kita melupakan atau kurang mengetahui peran signifikan dari militer Tiongkok dalam peperangan ini. Mereka mungkin dapat disejajarkan dengan Uni Soviet karena korban yang mereka derita begitu besar dalam perang melawan Jepang. Jika bukan karena perlawanan Tiongkok, Jepang tentu dapat mengalokasikan lebih banyak pasukannya untuk bertempur melawan sekutu di front Pasifik. Dalam pertempuran Shanghai, Tiongkok banyak kehilangan pasukan terbaiknya yang pernah dilatih oleh instruktur militer Jerman, karena mereka tetap memilih bertempur melawan militer Jepang. Salah satu alasan mengapa Tiongkok Kuomintang mampu bertahan melawan Jepang adalah karena adanya dukungan sekutu yang dikirim melalui jalur udara, di mana William Tanner menjadi salah satu pemimpinnya. Tanner adalah perwira Angkatan Udara Amerika yang selama Perang Dunia Kedua lebih banyak ditempatkan untuk bertempur melawan Jepang. Sekalipun namanya tidak sepopuler Nimitz, MacArthur, Patton, Eisenhower, atau perwira-perwira Amerika lainnya, ia dikenal akan kemampuannya mengorganisasikan operasi-operasi jembatan udara saat Perang Dunia Kedua, khususnya saat ditugaskan mendukung pasukan Kuomintang dan Sekutu dalam perang melawan Jepang. Tugasnya cukup vital, karena keputusan Amerika Serikat memprioritaskan perang Eropa sebenarnya membuat militer Jepang lebih leluasa di front Pasifik. Namun, karena dukungan Sekutu terhadap Tiongkok, Jepang dipaksa menempatkan kurang lebih 1,2 juta dari tentaranya untuk menjaga wilayah yang sudah mereka kuasai di Tiongkok. Pasukan dengan jumlah yang sebanyak itu tentu akan jauh lebih berguna jika dipindahkan untuk bertempur melawan militer Sekutu di front Pasifik, bukan? Tugas Tanner dan pendahulunya tidaklah mudah. Mereka harus mengirimkan logistik melewati pegunungan Himalaya hanya dengan pesawat C-47. Sekalipun menemui banyak hambatan dan korban jiwa, selama 42 bulan, operasi jembatan udaranya berhasil mengirimkan kurang lebih 650.000 ton logistik yang berkontribusi memperkuat pasukan Kuomintang dan Sekutu dan memperlemah militer Jepang. Karena prestasinya, Tanner kembali dipanggil atasannya untuk mempertahankan kebebasan Berlin Barat melalui sebuah operasi jembatan udara. Sadar akan berbagai masalah yang dihadapinya, ia mulai menyusun jadwal yang sangat ketat. Pesawat wajib lepas landas dan mendarat hanya dalam waktu 3 menit. Saat mendarat, pesawat hanya diberi waktu selama kurang lebih 30 menit untuk menurunkan muatannya. Dan setelah itu, harus terbang lagi mengambil suplai yang berikutnya. Menghadapi pilot-pilot yang tentunya akan sangat kelelahan, ia mulai memanggil pilot-pilot Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menggantikannya. Secara bertahap, Tanner mulai mengganti pesawat C-47 yang sudah menua dengan pesawat C-54 yang lebih dalam kondisi prima. Tanner mengambil keputusan pragmatis. Ia merekrut bekas-bekas teknisi Angkatan Udara Jerman dan memberikan mereka kursus singkat mengenai pesawat itu hanya dengan memanfaatkan buku panduan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Keputusannya untuk mengikut sertakan masyarakat Berlin, termasuk bekas-bekas pasukan Jerman, memberikan dampak yang sangat signifikan. Masyarakat Jerman melihat bagaimana para pemimpin Sekutu bersedia mengesampingkan kebencian di masa lalu demi kebaikan di masa depan. Hal ini di kemudian hari akan turut berkontribusi dalam memenangkan kepercayaan masyarakat Jerman sebagai bagian koalisi Sekutu melawan Uni Soviet. Agustus 1948, untuk pertama kalinya, melalui kurang lebih 707 penerbangan, operasi ini berhasil mencapai targetnya, yaitu 4.724 ton dalam satu hari. Mendengar berbagai kemajuan operasi ini, Stalin dan pemimpin Soviet lainnya sangatlah tidak senang. Berkali-kali mereka berusaha mengintimidasi pilot-pilot Sekutu untuk terbang di dekat pesawat Sekutu. Namun, tetap saja pilot-pilot Sekutu
konten sejarah itu penting. Tapi, untuk memproduksi lebih banyak konten sejarah, diperlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk riset, ilustrator, biaya operasional, dan sebagainya. Beruntungnya, saat ini sudah ada platform apresiasi kreator Indonesia yang bernama Karya Karsa. Melalui Karya Karsa, kalian dapat mendukung kreator favorit kalian hanya dengan menggunakan GoPay maupun OVO. Sekarang, sudah ada beberapa orang yang mendukung Inspeksi Story. Kalau kamu percaya dengan apa yang kami perjuangkan, kamu juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk dukung Inspeksi Story. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.